ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Alaq. Kemarin surat Al-Qadar selesai ya. Kita maju ke surat Al-Alaq. Meskipun di subuh ini antuk luar biasa ya, karena baru hujan kayaknya, jadi kedinginan akhirnya Paropik tiba. Memang ngantuk luar biasa Paropik ini subuh ini. Saya juga tadi hampir ngantuk juga itu imaman. Ya, Al-Alaq ayat 1 ini ayat ini sudah populer sudah tenar ya, karena ayat ini berkaitan dengan pertama kali ketika Rasulullah ada di Gua Hira kemudian disuruh baca. Jadi Iqra, kata siapa? Malaikat Jibril itu Iqra. Kata Rasulullah, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca." Bagaimana mau baca? Kertasnya juga nggak dikasihkan, tulisannya nggak dikasihkan, suruh baca. Nah, kalau saya suruh Pak Dokter baca, coba tadi baca naon, baca naon, Iqra, baca naon, baca naon. Hanya kalau malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk baca, Iqra, bacalah. Kata Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ini ada emang tuh yang disodorkan naon bacaan. Nah, Iqra, bacalah bismi. Iqra, bacalah bismi dengan nama Rabbika, Tuhanmu alladzi yang khalaq, menciptakan. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Ini masih dipahami ya, dipahami tentang surat Al-Alaq ayat 1. Kita lanjut ke surat An-Nur ayat 22. Ini kelanjutan dari ayat yang kemarin, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah syaitan. Nah, langkah setan yang selanjutnya adalah wala ya'tali, janganlah bersumpah ulul fadli, orang yang punya kelebihan, orang yang punya harta, kelebihan apa saja, terutama dalam hal ini adalah kelebihan harta. Jangan sampai bersumpah kepada orang yang punya kelebihan harta, minggum di antara kalian, wasa'ah, dan orang yang mempunyai kelapangan. Jadi harta punya kelebihan, dia lapang artinya lamun dina duit banyak dengan air duit panas, air duit bahasa orang itu air duit panas, air duit tiis. Duit panas mah eta mah sok muter geuningan teh, jadi lamun diinjemkeun teh deui keur muterkeunna gitu. Air duit tiis mah duit cicing, eta lapang. Duit cicing, tapi pada cicing mending puterkeun deui diinjemkeun. Biasa teh kitu mah ropek diinjemkeun. Mulai duit betul nggak batur ke saya ini. Wasa'an di kelapangan, ayu tuh untuk tidak memberikan ulil kurba kepada karib kerabat. Nah, kalau Paropik menganggap saya sebagai karib kerabat, ya pinjamkanlah ke saya. Ketika punya kelebihan dan kelapangan, wal masakin, dan kepada, jadi satu, ketika mempunyai kelebihan dan kelapangan dalam hal harta, maka jangan sampai bersumpah untuk tidak memberikan satu kepada karib kerabat, dua kepada wal masakin, kepada orang miskin. Jadi satu karib kerabat, kedua wal masakin, orang miskin. Wal muhajirina fi sabilillah, dan orang yang hijrah di jalan Allah.
Jadi kadang-kadang kan begini Pak, ada orang yang hijrah ke jalan Allah, teman kita, sahabat kita, hijrah ke jalan Allah. Setelah hijrah ke jalan Allah, ternyata ujian itu terus diberikan oleh Allah. Diberikan ujian teh, nepi ka sangsara. Nah, cina orang teh euy, gitunya kan. Kakak bahasa teh gitu. Makanya kemarin kan ada saudara saya bilang begini, nah cina ibadah teh digetolan teh anger cina ujian teh kakak tersusun data, tapi kabeak segala rupa cina gitu. Yes, teh. Kira tauhid deh, ulah gitu. Waktu semakin justru hijrah ke jalan semakin dekat menuju Allah itu, maka Allah semakin memberikan ujian. Jadi orang kenanya terus pan capek. Ujian Allah terus dibikin. Aing mah euy lah. Tahajud digetolan, puasa digetolan, anger we cenah kamari tabrakan. Deui cenah urang aya nu nipu bisnis. Jangan sampai saya langsung tegur, jangan sampai bilang begitu. Itu bisa dosa hukumnya kalau kita menyampaikan bahasa yang seperti itu. Wal muhajidah. Nah, orang hijrah jalan Allah itu dia bersungguh-sungguh ingin mendekat Allah, hijrah menuju Allah. Ini yang ketiga, wal muhajir fisabilillah. Nah, tidak mau memberikan bantuan kepada karib kerabat dan orang miskin dan orang yang hijrah jalan Allah itu mungkin saja karena orang-orang yang ulil kurba, karib kerabat atau orang miskin atau yang hijrah itu punya kesalahan kepada kita sehingga kita tidak mau membantunya lagi. Itu kan berarti seperti pembantunya Abu Bakar Siddiq ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah kan. Fitnah termasuk itu yang pembantunya itu hamba sayanya memfitnah Siti Aisyah ketika itu apa berbarengan dengan laki-laki lain ya, laki-laki lain. Nah, sampai Abu Bakar tidak mau lagi membantu memberikan makanan kepada hamba saya itu. Akhirnya turunlah ayat ini. Jadi jangan sampai karena kesalahan orang miskin, jangan sampai karena kesalahan karib kerabat kita, maka kita tidak mau lagi membantu orang miskin, karib kerabat. Karena kesalahan mereka. Nah, kalau bisa kalaupun orang miskin dan karib kerabat itu berbuat kesalahan, wal ya'fu, maka maafkanlah. Tuh Pak Rofiq, hampura. Maafkan saja Pak Rofiq. Jangan menjadikan, maafkan saja. Jangan menjadikan pikiran untuk sampai ngomel salah sini. Jangan. Karena perintah Allahnya juga wal ya'fu. Maafkanlah. Bukan hanya wal ya'fu memberikan maaf. Kan kadang-kadang begini kita mah. Nges diampuralah kurang tapi orang mual poho. Nah, gitu ya bahasa gitunya. Tapi kurang mual poho saya oge eta bakal diinget kurang lebih ke alam kubur. Ah cilaka. Nah, ayat di selanjutnya adalah wal yasfahu. Jadi bukan hanya sekedar memberikan maaf tetapi lapangkan dadanya. Jadi lapangkan dadanya, lupakan, jangan sampai diingat kembali rasa sakit itu. Kongol di ngomongkeun ka batur mah geus kurang diampura Pak, tapi urang moal poho saumur-umur ge ulah wal yas pahu berlapang dadalah. Ulah nyeri hate pohokeun kabeh. Ya gitu berbalik. Begitulah. Nah, itu adalah perintahnya orang-orang yang beriman begitu. Kalau masih ada rasa dendam, rasa sakit hati karena perbuatan seseorang sehingga kita tidak mau membantu lagi. Nah, itu bukan orang yang beriman. Hindarilah yang seperti itu. Maka kata Allah, "Ala tuhibbuna?" Tidakkah kalian menyukai untuk diampuni oleh Allah dosa kalian? Nah, inilah hakikat. Jadi baca istighfar itu bukan hanya sekedar lisan saja. Bukan hanya sekedar lisan. Kita kan baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah gitu.
Istighfar itu satu, ingat dosa yang kita lakukan, kepada seseorang, terus kita mohonkan ampun terhadap perbuatan itu. Satu. Dua, istighfar itu setelah kita minta ampun, tolong disesali untuk tidak diulangi kembali. Tiga, kalaupun mau diampuni oleh Allah dengan kita membaca istighfar, maka kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita juga. Kita harus mengampuni orang yang, sebab orang kalau kita mengampuni orang yang menyakiti kita, maka Allah akan mengampuni kita. Jadi Allah akan mengampuni kita selama kita mau mengampuni orang lain yang pernah menyakiti kita. Makanya ya tadi ya, mekanismenya orang yang disakiti itu wal yafu, berikan maaf, wal yaspahu, berlapang dada. Lapang ujung si eta ge orang balieur. Wal yafu wal yaspahu, berlapang dada. Diampura-kurang kan aing moal inget ka maneh. Kan aing moal po maneh geus jaga hati urang. Ulah. Jangan sampai bilang seperti itu. Sebab kalau kita mengampuni mereka, maka Allah pun akan mengampuni kita nih. Tidakkah kalian suka ingin diampuni oleh Allah? Kalau ingin diampuni oleh Allah, maka ampunilah kesalahan orang. Makanya itulah hakikat istighfar itu di situ. Astagfirullahaladzim. Sambil kita ingat apa dosa yang pernah kita lakukan, dan sambil kita ingat siapa orang yang menyakiti kita, kemudian kita ampuni dia. Makanya kalau kita mampu membuat seperti itu, kata Allah dalam surat Nuh, innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat. Ya. Nah, kalau istighfarnya hanya sekedar mulut tapi tidak memberikan efek apapun terhadap hati, pikiran, nah sudah, itu tidak akan bisa lagi kalau tidak sesuai dengan konsep istighfar yang sebenarnya, maka Allah pun tidak akan memberikan balasannya. Balasan Allah kan kepada orang yang istighfar apa? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kan janji Allah begitu. Pak cenah pernah nanya kieu, Pak saya sering baca istighfar tapi dengan ayat itu tidak memberikan pengaruh apapun kepada saya. Istighfar anu kumaha heula? Ari guru istighfar astagfirullahaladzim. Aya jelema nu pernah menyakiti teh dihampura, malah digoreng. Aya teu inget-inget karena dosa, teu daekeun deui eureun kana dosana, terus diulangi dosana. Istighfar, hakikat istighfar itu ingat dosa, tidak ngulang kembali, kemudian kita ampuni kesalahan orang. Itu konsep istighfar. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, maka yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, pengampun, Rahim, penyayang. Nah, inilah yang suka dipakai dalil oleh orang-orang ketika berbuat dosa. Kun we Allah mah Ghafurur Rahim. Allah mah Maha Pengampun, penyayang. Ingat Pak, Allah itu juga bukan punya sifat Ghafurur Rahim, tapi Allah punya sifat Syadidul Azab, Syadidul Iqab. Ari keke teuing mah migawe kasalahan, migawe dosa. Ari minang-minang teuing mah gawean kasalahan jeung dosa. Ingat, Allah juga Syadidul Azab, Allah juga Syadidul Iqab. Bola dihampura ku Allah. Allah teh ngahampura. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Jika kita pun mengampuni orang, maka Allah akan memberikan sifat Ghafurur Rahim. Ini mah jangan dipakai dalil. Kun we atuh urang dosa oge, Allah mah Ghafurur Rahim. Kapaleun bahwa Allah juga mempunyai sifat Syadidul Adzab. Teh cenah
ari naon ari ngahina-hina teuing mah ari jejek gitu. Karena agama Allah teh ari hina teuing jejek wae. Oh karena Israel. Minang-minang teuing mah saya dihancurkan. Ya gitu ya. Itu surat An-Nur ayat 22. Demikian yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.